Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI bakal berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat Minggu 5 Oktober nanti. Nah, hari ini TNI mematangkan persiapan seperti parade drum band dari Akademi Militer hingga defile alutsista. Itu dia saudara, Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri peringatan puncak perayaan Hari Ulang Tahun TNI. Kami bahas lebih lengkap soal ini bersama para narasumber bergabung lewat sambungan dalam jaringan, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PAN Slamet Aryadi dan pengamat militer Khairul Fahmi. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Melihat KRI Brawijaya unjuk kebolehan dalam parade sepanjang hari ini, Pak Slamet, sejauh mana Anda mencermati itu? Karena tampaknya ini jadi hal yang pertama terlihat ya dalam peringatan HUT TNI ditunjukkan kepada publik. Ya, tentunya kami sebagai warga negara Indonesia hari ini merasa bangga melihat parade kapal perang yang ditunjukkan di acara HUT TNI yang ke-80 ini. Dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa parade kapal perang yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo ini bukan hanya sebatas parade seremonial. Ini menunjukkan bahwa sebagai simbol kekuatan politik dan juga sebagai simbol bahwa pemerintah menjadikan pertahanan negara ini sebagai salah satu prioritas dan menjadi salah satu etalase maritim yang perlu disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia punya keseriusan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah lautnya. Tentunya ini pertama kali yang ditunjukkan di Indonesia. Pak Presiden hadir langsung dalam kapal perang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan maritim kita patut untuk diapresiasi. Yang menarik ini bagi kita bahwa selain kapal-kapal, ada 51 kapal yang berbaris ini menariknya. Ada interoperabilitas yang kita tunjukkan bahwa bukan hanya matra darat, matra laut, matra udara yang hadir. Kita lihat ada KKP, ada Basarnas, ada Bakamla, dan banyak lain dari unsur instansi. Jadi tentunya kita melihat selain menunjukkan parade kapal perang ini, di hari ulang tahun TNI yang ke-80 ini, TNI menunjukkan bahwa sinergi kolaborasi yang dibangun dengan lembaga dan instansi terkait dalam negeri ini memiliki suatu keseriusan yang patut kita apresiasi. Tentunya Bang, ini kita sebagai anggota Komisi 1 terus mendorong bagaimana kolaborasi ini terus terjaga dan terus dikembangkan. Mas Khairul Fahmi juga menangkap hal yang sama bahwa ini tampak untuk menunjukkan kebutuhan kekuatan pertahanan maritim kita sudah cukup untuk saat ini. Iya, parade ini menurut saya bukan sekedar pertunjukan kekuatan, tapi penegasan kesiapsiagaan. Ya, ada 3 lapis makna. Ya, yang pertama soal sinyal deterrence, kehadiran KRI Brawijaya, kekuatan terbaru kita, itu menunjukkan bahwa TNI AL punya daya tangkal yang nyata di laut, gitu ya, baik terhadap ancaman tradisional maupun non tradisional. Kemudian yang kedua, uji interoperabilitas, ya, tidak hanya antar matra dan TNI, tapi juga lintas instansi, ada Bakamla, KKP, Polairut, sampai Basarnas ikut serta. Ini mencerminkan pendekatan whole government di laut, gitu ya. Ketiga, ini membangun kepercayaan publik, rakyat bisa menyaksikan secara langsung kekuatan maritim kita siap digunakan, ya baik untuk perang, patroli keamanan maupun misi-misi kemanusiaan, termasuk untuk penanggulangan bencana. Ini saya kira penting. Dan kehadiran Presiden itu saya kira bukan hanya seremoni, tapi juga bentuk inspeksi langsung ya dari kapal komando. Presiden bisa menyaksikan manuver kapal permukaan, kemudian ada kapal selam yang tampil, kemudian juga ada operasi penerbangan laut. Ini kan memberikan pesan bahwa Presiden sangat menaruh perhatian pada pembangunan kekuatan maritim sebagai pilar pertahanan sekaligus diplomasi Indonesia.
Oke, ditambah lagi kalau kita membaca awal kepemimpinan Presiden Prabowo ini, Mas Slamet, disepakati pembelian alutsista, kemudian ada juga penambahan anggaran yang telah disepakati waktu itu antara Menteri Pertahanan bersama TNI dan juga DPR waktu itu jadi 187,1 triliun rupiah dengan fokus membangun kekuatan TNI, itu disebutkan oleh Menhan. Sejauh mana membaca itu dari DPR? Ya, kita melihatnya dari sisi anggaran bahwa kita melihat dalam isi pidato Bapak Prabowo Subianto dalam rapat APBN tahun 2026 bahwa beliau menyampaikan ada 8 agenda prioritas yang menjadi konsen untuk APBN tahun 2026. Kita melihat agenda prioritas ke-7 bahwa pertahanan negara menjadi salah satu prioritas yang dikedepankan dalam APBN tahun 2026 ini. Tentunya kita melihat dari postur anggaran yang mungkin dari tiap tahun bertambah, pada prinsipnya bukan semata-mata menambah anggaran, tapi pemerintah memiliki prinsip bahwa prioritas pertahanan negara ini menjadi salah satu prioritas yang perlu kita perkuat dari sisi pertahanannya. Karena kita melihat hari ini dalam Perpres saja, Perpres 85 tahun 2025, bahwa Kemhan diberikan tambahan tugas oleh Bapak Presiden Prabowo, yaitu berkaitan dengan farmasi pertahanan dan juga berkaitan dengan intelijen pertahanan. Jadi dalam anggaran ini, dalam rupiah yang digunakan untuk tahun 2026 ini semata-mata digunakan untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara kita. Okay. Karena ketika berbicara tentang pertahanan, bukan lagi tentang melihat dari sisi alutsista. Di situ juga ada SDM yang harus kita perkuat, profesionalisme prajurit, juga berkaitan dengan teknologi, juga berkaitan dengan penguatan kesehatan dan intelijen. Tentu ini menjadi konsen kita bagaimana anggaran di tahun 2026 ini difokuskan untuk meningkatkan pertahanan negara kita. Dan untuk sektor atau pemahaman publik menyangkut pembangunan kekuatan TNI itu, Mas Khairul, sejauh mana publik harus paham di sini? Ya, tentu publik harus memahami bahwa istilahnya kehadiran maritim yang kredibel ini memperkuat banyak hal, ya. Diplomasi salah satunya, ya, dengan armada yang siap ini Indonesia bisa lebih percaya diri, ya, di meja perundingan, sekaligus juga lebih dihormati di kawasan. Dan perlu dipahami juga bahwa kekuatan laut yang kita bangun terus dan kita gelar hari ini itu bukan dalam kerangka untuk memicu konflik gitu ya, tapi justru untuk menegaskan kesiapan Indonesia untuk berpartisipasi aktif menjaga stabilitas kawasan, menjaga stabilitas Asia Tenggara, Indo-Pasifik terutama, kemudian juga sekaligus memberi ruang bagi diplomasi untuk bisa bekerja di ruang politik untuk memastikan kawasan yang tetap kondusif gitu. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa dari sisi interoperabilitas gitu ya, ini kita lihat ada kehadiran tadi ya, ada kehadiran kapal-kapal Bakamla, KKP, Polairut sampai Basarnas. Ini kan juga menegaskan bahwa ya, urusan keamanan laut, keamanan maritim ini memang tidak bisa ditangani oleh TNI saja. Gitu. Artinya ancaman di laut itu sifatnya campuran, ada ancaman militer, ada kriminal, ada bencana, ada isu ekonomi juga. Nah, kita publik mestinya bisa memahami bahwa hari ini kita melihat bahwa semua unsur bisa bergerak dalam satu formasi, satu komando tanpa saling mengganggu, dan masing-masing fokus mengerjakan
urusannya. Baik. Gitu. Oke, ditambah lagi selain mengajak publik memahami konteks pertahanan kita, Mas Slamet, dengan menjadikan Monas sebagai etalase untuk peringatan HUT ke-80 TNI kali ini seperti upaya untuk mendekatkan antara TNI dengan masyarakat, dengan terutama mengenalkan alutsista sebagai bagian dari pertahanan negara kita. Sejauh mana Anda membaca hal itu? Ya, kalau kita melihat dari tema yang diangkat oleh TNI hari ini di HUT TNI ke-80 ini adalah yang pertama, TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Jadi ini ada komparasi antara kekuatan militer, tapi juga tidak menyampingkan bagaimana bersatu dengan masyarakat. Karena kekuatan militer tanpa didukung oleh rakyat, artinya ini menjadi satu kesatuan untuk menjaga pertahanan kita. Sehingga kita melihat parade yang diselenggarakan di Monas ini, saya mengapresiasi bahwa TNI sudah menjawab, sudah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan suatu jawaban bahwa TNI ini bagian dari kekuatan untuk rakyat dan masyarakat Indonesia. Dan dengan semangat untuk memperkuat pertahanan kita, pembelian alutsista sedang dimaksimalkan juga lewat penambahan anggaran ini, Mas Khairul. Yang perlu dipahami juga soal pertahanan kita ini kemana lagi arahnya untuk prospek kita ke depan? Iya, dari sisi pembangunan kekuatan saya kira ada 4 hal utama ya. Pertama, kesiapan alutsista, kapasitas kapal dan pesawat ini harus dijaga. Kemudian yang kedua, ketersediaan amunisi dan torpedo ya cukup misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, sistem C4ISR yang terintegrasi supaya semua institusi yang terkait dengan keamanan laut ini juga punya gambaran situasi yang sama secara real time. Kemudian kemandirian pemeliharaan ini juga tidak boleh dilewatkan gitu ya. Ini supaya kita tidak terlalu lama bergantung pada garangan kapal luar negeri. Ya. Nah, saya kira terkait dengan anggaran, mestinya ada prioritas juga ya dalam penggunaan anggaran pertahanan 2026, terutama untuk TNI AL, Baik. khusus dan TNI secara umum. Fokus utama mestinya juga pada pemeliharaan dan kesiapan. Jangan sampai kapal itu atau alutsista lain yang dimiliki oleh di tiap-tiap matra ini ada di daftar inventaris tapi tidak siap operasi. Oke. Artinya ada rencana rekapitalisasi, pengadaan alutsista baru, kemudian modernisasi alutsista yang existing gitu ya. Tapi penting juga investasi pada alutsista yang sifatnya patroli pengawasan gitu ya, supaya pengawasan darat, laut, udara kita menjadi lebih efektif. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ. Pak Khairul Fahmi, Mas Slamet, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.